Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqqihna fid din, 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin. Jemaah maghrib yang dirahmati Allah, masih tentang wakaf. Yang sebelumnya sudah kita bicarakan tentang syarat dari si waqif. Syarat orang yang berwakaf, yang pertama taklif, harus balik berakal. Sehingga wakaf yang dilakukan sama anak kecil atau orang majnun, tidak waras, tidak sah. Kemudian yang kedua, syaratnya si wakif yang kedua, harus ikhtiar, memiliki unsur kesengajaan. Sehingga orang yang melakukan wakaf di bawah paksaan tidak sah wakafnya. Yang selanjutnya syarat milkul ain, si yang wakaf harus memiliki benda yang diwakaf, sehingga dia tidak berhak mewakaf harta orang lain. Untuk hari ini kita masuki tentang rukun yang kedua dalam wakaf, yaitu benda mauquf. Syaratnya yang sudah kita baca kemarin dua sudah. Yang pertama, benda wakaf harus ain. Arti kalau kita punya utang, kita punya nyimpan uang di bank, ataupun kita ada orang utang minta pinjam uang, kemudian uang yang dipinjam itu kita wakaf, tidak sah. Harus berbentuk benda, bukan berbentuk utang. Dan juga tidak sah mewakafkan manfaat. Ini manfaat rumah ini saya wakaf. Rumah tidak milik kita, tapi manfaatnya kita wakaf, juga tidak sah. Jadi yang diwakaf harus benda. Kemudian yang selanjutnya, syarat benda yang diwakaf harus milik orang yang wakaf. Jadi kepemilikannya milik orang yang wakaf, dan kepemilikan ini mungkin untuk dipindahkan, sehingga tidak sah mewakaf misalkan janin. Kita punya kambing, dia lagi hamil, anaknya kita wakaf. Ini hamil ini ntar saya wakaf. Ini yang janin di perut kambing ini saya wakaf. Sah? Tidak boleh. Karena janin tidak sah diwakaf. Kecuali kalau kita wakaf sama ibunya sekaligus. Ini kambing ini saya wakaf. Kalau ibunya boleh. Nanti kalau kambing diwakaf ataupun sapi kita wakaf, ntar semua anak yang lahir dari kambing itu ataupun sapi semuanya diberikan ke penerima wakaf. Misalkan kita wakaf ke masjid, kita punya kambing 5. Ini kelima kambing ini saya wakaf ke masjid An-Nasru. Kambing itu misalkan beranak, ataupun domba diambil bulunya, itu semua yang hasil dari kambing jadi disalurkan ke penerima wakaf. Kemudian yang selanjutnya, disyaratkan benda wakaf harus memiliki faedah, harus memiliki hasil. Jadi benda itu menghasilkan, ataupun kalaupun tidak ada hasil, yang menghasilkan seperti kambing ataupun kebun, hasilnya nanti ada buahan, pohon yang berbuah, hasilnya buah. Ataupun kita punya ayam, 10 ayam betina, kita wakaf, ini 10 ayam ini saya wakafkan. Ntar telurnya itu hasilnya. Telurnya ntar diberikan ke penerima wakaf. Ataupun kalaupun tidak menghasilkan tapi memiliki manfaat seperti rumah tidak bertelur, ada istilah rumah bertelur, tapi rumah memiliki manfaat, ntar bisa kita sewakan. Itu rumah kita sewakan, nanti hasilnya diberikan ke yang penerima wakaf. Jadi syarat benda yang diwakaf harus menghasilkan atau minimal memiliki manfaat.
Contoh yang menghasilkan seperti susu, kalau misalkan kita yang wakaf kambing atau unta, hasilnya susu. Atau seperti buah, misalkan kita punya pohon, kita tanam. Kita tanam, kemudian ntar hasil berbuah itu pohon yang kita tanam yang sudah kita wakaf berbuah. Itulah buah itu hasil dari benda wakaf yang nanti buah itu diberikan ke penerima wakaf. Sehingga faida waqafa ardan la tasluh li syai'. Jika seseorang mewakaf tanah yang tidak mungkin difungsikan sama sekali, tidak ada manfaat sama sekali, tanah di gunung ataupun tanah di kutub, mau diapakan itu? Tanah di kutub selatan, kita punya tanah sepetak di sana 100 meter, pengen wakaf itu tanah ke An-Nasru, mau diapain itu tanah? Nanam pohon nggak bisa, disewakan nggak ada yang sewa. Jadi kita punya tanah sepetak tanah yang tidak mungkin dimanfaatkan sama sekali. Ini tanah nggak sah diwakaf. Kenapa ini? Buat apa coba? Menghasilkan tidak dan bermanfaat juga tidak, sehingga tidak sah wakaf. Ataupun kita mewakaf pakaian yang sudah rusak, pakaian yang tidak mungkin dipakai lagi, ini juga tidak sah wakaf karena tidak menghasilkan. Ataupun contoh yang lain, kita ngewakaf misalkan motor yang tidak mungkin dibenerin lagi, motor sudah hancur, udah nggak ada kemungkinan dibenarkan lagi, ini juga nggak mungkin diperbaiki motor sudah, ini juga tidak sah wakaf. Ntar penerima pusing, ini mau diapain ini motor. Kemudian untuk yang sekarang, dan untuk manfaat ini, untuk hasil dari benda wakaf ataupun manfaat dari benda wakaf, tidak disyaratkan di ketika wakaf. Nggak harus manfaat di ketika wakaf sudah bermanfaat, ataupun di ketika wakaf sudah menghasilkan. Kita tanam pohon mangga masih kecil, kita tanam pohon mangga masih kecil, bibitnya lah. Kemudian kita wakaf, ini mangga ini yang saya tanam ini saya wakaf untuk muslimin. Sah wakaf, sah. Walaupun sekarang nggak bermanfaat, mau diapain itu mangga masih kecil. Tapi manfaatnya bakal datang kemudian 10 tahun ke depan dia bakal berbuah. Jadi manfaat pada benda wakaf tidak disyaratkan harus wujud di ketika wakaf. Nggak harus. Tidak harus manfaatnya sudah ada di ketika wakaf. Walaupun sah wakaf pada benda yang bermanfaat walaupun manfaatnya di kemudian hari. Kita punya motor rusak tapi masih bisa diperbaiki, kita wakaf sekarang, memang sekarang nggak bermanfaat itu motor, tapi ada kemungkinan untuk diperbaiki dan ntar bakal bermanfaat, boleh wakaf. Makanya kalau pengen nyari wakaf yang murah, cuman 10.000, 20.000 tapi hasilnya besar, wakaf yang benda-benda yang kecil yang tapi nanti bakal besar. Kita punya uang 1 juta, beli aja bibit pohon, bibit mangga ataupun bibit kelapa sebanyak 1.000 pohon, tanam di pantai. Itu kita punya pohon, beli bibit mangga ataupun kelapa, tanam di sepanjang pantai itu tanam. Kemudian kita wakaf. Walaupun masih kecil, harganya paling satu pohon cuma 5.000, 10.000. Tapi nanti bakal 10 tahun ke depan itu bakal menghasilkan banyak. Nah, ini cara untuk wakaf yang manfaatnya besar tapi modalnya kecil. Modalnya kecil. Mungkin kalau kita untuk wakaf tanah sulit. Wakaf tanah sulit. Ataupun wakaf rumah juga nggak mungkin. Ya akhir wakaf benda yang kecil tapi bakal menghasilkan yang besar. Wakaf bibit mangga ataupun bibit kelapa buat ditanam. Memang ketika diwakaf murah, paling satu pohon cuma 10.000, 20.000, 5.000, tapi nanti 10 tahun ke depan itu hasilnya besar. Ini cara untuk pengen mewakafkan dengan jumlah yang besar tapi modal yang kecil. Modal yang kecil. Dan sekali lagi, untuk wujud manfaat, adanya manfaat ataupun adanya hasil pada benda wakaf tidak disyaratkan harus sudah wujud ketika wakaf. Boleh wakaf benda yang sekarang memang belum bermanfaat tapi bakal bermanfaat di kemudian hari.
Kemudian syarat selanjutnya benda diwakaf harus dawamul intifa'. Dawamul intifa' artinya manfaatnya bakal terus menerus, berkelanjutan manfaatnya. Bukan kita wakaf ini beras ini saya wakaf. Cara untuk mengambil manfaat dari beras dan dimakan habis. Jadi syarat benda wakaf harus manfaatnya berkelanjutan, bukan benda yang manfaatnya dengan menghabiskan. Seperti makanan, nasi, beras, nggak boleh wakaf. Karena manfaatnya dengan dihabiskan benda itu, nggak sah. Harus berkelanjutan kayak rumah, walaupun dipakai tidak habis. Ataupun misalkan kita wakaf lilin, juga nggak sah wakaf lilin. Karena untuk memanfaatkan lilin dengan cara dibakar. Ataupun kayu bakar juga sama. Jadi harus dalam benda wakaf harus dawamul intifa'. Dawamul intifa' artinya manfaatnya berkelanjutan. Begitu juga parfum. Parfum diwakaf. Ini saya punya parfum, saya wakaf. Nggak sah wakaf parfum. Karena parfum untuk memakainya dengan cara habis. Ini nggak sah. Tidak sah wakaf parfum. Jadi semua benda yang memanfaatkannya dengan menghabiskannya tidak sah wakaf, nggak sah wakaf. Kemudian dalam wakaf tidak disyaratkan harus akar. Akar ini benda yang tetap seperti tanah, rumah, itu namanya akar dalam bahasa Arab. Ada lagi benda namanya mangkul. Benda mangkul artinya benda yang bisa dipindahkan. Seperti HP, kitab, buku, pakaian. Itu semua benda-benda yang bisa dipindahkan namanya mangkul. Tapi kalau rumah, tanah, yang hal-hal yang tidak mungkin dipindahkan namanya akar. Dan tidak disyaratkan harus benda yang diwakaf harus benda akar yang tidak mungkin dipindahkan. Sehingga sah kita wakaf juga benda yang boleh dipindahkan. Tanah, mobil, motor, HP, kitab, sah wakaf. Pakaian, sah wakaf. Jadi fa yasihu waqful amwalil manqulah. Sah boleh mewakaf benda harta yang bisa dipindahkan seperti mobil, seperti thiyab, pakaian, wal asas. Al asas spring bed juga sama, wal awani, bejana di rumah, piring, sendok. Itu semua sah wakaf. Sah wakaf. Syaratnya seperti tadi, benda itu manfaatnya berkelanjutan. La ilaha illallah. Kemudian dan juga tidak disyaratkan pada benda wakaf harus terpisah dari milik orang lain. Sehingga sah ngewakaf benda musya'. Benda musya' artinya benda harta bersama yang tidak bisa dipisahkan. Contoh kita punya toko dulu ketika ngebangun pakai dengan biaya sama-sama, misalkan 500 juta sama si A, 500 juta sama si B. Kemudian mereka bangun itu toko, akhirnya sekarang toko milik setengah-setengah, 50% milik si A, 50% milik si B itu toko. Tapi kalau ditanya bagian mana yang milik si A, dari 50% milik si A, bagian yang mana dari toko? Bagian depan, bagian belakang? Enggak. Pokoknya itu toko milik mereka berdua. Jadi masing-masing miliknya tidak bisa dibedakan dengan milik kawannya. Ini namanya benda musya'. Sah wakaf, sah. Jadi kita wakaf bentar, itu bagian saya 50%, bagian saya di toko itu saya wakafkan. Nanti hasilnya, misalkan itu toko disewakan, hasilnya 50% dari hasil diberikan untuk penerima wakaf. 50% lagi diberikan ke kawannya, Jadi tidak disyaratkan benda yang wakaf harus sudah bisa dipisahkan dengan milik orang lain, tidak.
Walaupun benda musya, benda kongsian seperti tadi, benda musyarak, benda harta bersama, cuman bisa dibedakan dengan persen, milik si A 30%, milik si B 30%, seperti saham. Jadi misalkan kita punya perusahaan yang sahamnya 100 saham, pemiliknya 10, masing-masing orang memiliki 10 saham. Artinya masing-masing dari mereka memiliki 1/10 dari perusahaan. Ntar berhak bagi salah satu mereka itu 1/10 bagian saya dari perusahaan itu, 10 saham dari bagian saya di perusahaan saya wakafkan. Boleh, walaupun bentar kalau ditanya di mana itu yang 1/10 milikmu, apakah di bagian kiri, bagian kanan, bagian depan, ya pokoknya 10 ada bagian. Jadi saya mempunyai saham di situ 1/10, 10% dari perusahaan itu adalah saham saya, kata beliau. Maka boleh beliau wakaf. Ntar hasilnya, hasil dari bisnis saham itu ataupun bisnis perusahaan, 1/10 dari hasilnya diberikan, dari labanya diberikan ke penerima wakaf. Misalkan dia wakaf ini 10% saham saya di perusahaan itu saya wakafkan untuk Masjid An-Nasr. Ya kan? Ntar setiap tahun misalkan itu perusahaan menghasilkan 100 juta, ya ambil 10 juta, 10%-nya kasih ke Masjid An-Nasr. Ini cara wakaf. Jadi benda yang diwakaf tidak harus benda yang sudah terpisah dari milik orang lain. Sehingga sah benda musya, benda musya. Benda musya artinya benda yang milik bersama. Yang di situ tidak bisa dibedakan yang mana milik si A, yang mana milik si B. Seperti setengah rumah ataupun setengah toko. Karena ini pernah dilakukan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi perang Khaybar, itu ada harta ghanimah. Salah satu harta ghanimah adalah tanah yang luas. Akhirnya dibagi oleh Rasulullah dengan berbentuk saham. Sayyidina Umar saat itu memiliki 100 saham. Sayyidina Umar, bagian Sayyidina Umar 100 saham. Dan beliau enggak tahu yang mana bagian beliau di situ. Dari tanah, pokoknya milik beliau adalah 100 saham dari tanah yang diberikan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Sayyidina Umar mendatangi Rasulullah, "Inna lil mi'ati saham allati li bi Khaybar." Ya Rasulullah, saya itu di Khaybar punya tanah seukuran 100 saham. Lam usib malan qad a'jab ilayya minha. Saya tidak pernah menemukan satu harta yang lebih saya kagumi, yang lebih saya cintai dibanding tanah. Jadi artinya itu harta yang paling beliau sukai, tanah yang dapat di Khaybar. Baru kemudian faqad aradtu an atasaddaq biha. Kemudian kata beliau, saya pengen bersedekah, saya sedekahin aja itu tanah. Kata Rasul, jangan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sedekah. Ihbis aslaha, tahan asalnya. Jadi tanahnya tahan, artinya wakaf. Karena wakaf artinya menahan benda, sehingga menahan sebuah harta benda sehingga tidak boleh dijual, tidak boleh disedekah, tidak boleh diwariskan. Kata Rasul, solusi jangan disedekah. Kalau punya tanah, jangan sedekahin. Karena kalau kita sedekah ke si fulan, ntar dijual sama dia. Nah, solusinya kata Rasul, ihbis aslaha. Itu tanah itu tahan aja, artinya wakaf. Wasabbil thamrataha. Dan nanti sabbil wakaf. Nanti buahnya diberikan untuk penerima wakaf. Ini yang dilakukan Sayyidina Umar. Beliau mewakaf 100 saham dari tanahnya. Jadi sebenarnya saham itu sudah pernah dilakukan sampai sama Rasul. Jadi membagikan harta atas dasar saham. Ini punya 10 saham, ini 10 saham, ini 10 saham. Seperti perusahaan-perusahaan sekarang. Kemudian pembahasan selanjutnya waqful alwi wa sufli.
mewakaf lantai bawah, lantai atas. Kita punya ruko 3 lantai. Punya ruko 3 lantai. Yajuzu waqfu 'ulwi ad-dar duna sufliha. Boleh mewakaf lantai atas, di bawahnya tidak. Boleh. Kita punya ruko 2 lantai. Lantai 2 kita wakaf, lantai 1 tidak. Sah. Enggak harus ketika rumah 2 lantai, kalau wakaf harus wakaf sekaligus 2 lantai. Enggak harus. Malahan boleh kita wakaf ke masjid. Kita punya rumah 2 lantai. Lantai pertama kita wakaf ke masjid. Ini lantai pertama masjid. Ya sudah, ntar lantai pertama jadi masjid. Lantai kedua masih tetap rumah. Lantai kedua masih tetap rumah. Boleh sampai kata ulama malahan sampai boleh wakaf ke masjid kamar. Kita punya kamar khusus ibadat di rumah. Daripada pahalanya kecil, udah ini kamar ini saya wakaf jadi masjid. Sudah jadi masjid. Itu kamar dari ketika wakaf, dari mulai sejak hari wakaf, berarti kamar itu berubah statusnya. Yang awalnya kamar biasa sekarang berubah menjadi masjid. Akhirnya dia di situ boleh i'tikaf di situ. Dia i'tikaf dapat pahala i'tikaf. Kalau berjunub wajib keluar. Ini kamar ini berubah. Kalau bernajis wajib disucikan. Padahal kalau rumah sebelum jadi masjid tidak boleh i'tikaf. Kemudian kalau misalkan berjunub enggak harus keluar. Kemudian ketika ada najis tidak wajib dibersihkan. Tapi ketika masjid ada najis wajib dibersihkan seketika. Yang artinya boleh wakaf. Jadi wakaf untuk masjid daripada misalkan kalau kita ibadat di situ, ngaji di tempat kamar khusus buat ibadah, pahalanya kecil. Tapi setelah kita wakaf jadi masjid, otomatis pahalanya lebih besar. Karena beribadat di masjid lebih besar fadilahnya dibanding beribadat di luar masjid. Solusinya seperti itu. Kalau pengen dapat pahala lebih dan kita suka beribadat di rumah, sudah kamar tempat kita ibadat wakafkan ke masjid. Cuman kata ulama kalau ke kamar diwakaf ke masjid enggak boleh dikunci pintu rumah. Karena itu kamar ketika wakaf ke masjid otomatis bukan milik kita pribadi lagi, jadi milik umum. Jadi akses ke kamar itu harus diberikan ke orang umum. Jadi pintu enggak boleh dikunci, pintu rumah. Jadi harus memberikan akses untuk umum jika ada orang lain juga pengen i'tikaf di kamar yang sudah diwakaf jadi masjid. Jadi yajuzu waqfu 'ulwi ad-dar duna sufliha. Boleh mewakaf lantai atas tanpa lantai bawah tidak diwakaf. Begitu juga sebaliknya wa sufliha duna 'ulwiha. Boleh mewakaf lantai 2 sedangkan mewakaf lantai bawah sedangkan lantai atasnya tidak sah. Boleh mewakaf. Enggak harus ketika wakaf harus sekaligus 2 lantai. Kemudian disyaratkan dalam wakaf, benda wakaf, manfaat yang hasil dari benda wakaf harus manfaat yang dibolehkan dalam Islam. Manfaat yang halal. Sehingga harus sesuai manfaat yang dibolehkan dalam syariat Islam. Sehingga wala yasihu waqfu alatin lahu. Sehingga tidak sah wakaf alat lahu seperti gitar. Gitar pendapat jumhur ulama, walaupun ada sebagian ulama kecil mengatakan halal, khusus mazhab Syafi'i haram. Malahan sebagian ulama mengatakan ijma' tentang keharaman alat yang mengandung senar. Alat musik yang mengandung senar seperti gitar atau biola. Semua alat musik yang di situ ada unsur senar hukumnya haram. Sebagian ulama mengatakan ijma' haram. Walaupun sebagian ulama yang lain ada yang mengatakan ada yang membolehkan alat musik. Tapi secara umum mazhab Syafi'i haram. Setiap benda alat musik yang di situ ada unsur senar diharamkan, haram. Seperti gitar, biola, haram. Untuk wakaf juga tidak diperbolehkan. Jadi manfaat dari benda wakaf harus manfaat yang dibolehkan dalam syariat. Ataupun misalkan kita wakaf rumah dibangun gereja, enggak boleh. Wakaf rumah untuk gereja, enggak boleh.
Wakaf rumah untuk di tempat diskotik nggak boleh. Artinya harus manfaat yang dibolehkan. Kemudian wa yushtaratu an yakuna al-manfa'ah maqsudah. Jadi manfaat dalam benda-benda yang diwakaf tadi, manfaatnya harus memang manfaat utama. Jangan contoh misalkan wakaf rumah untuk hiasan. Rumah bukan buat hiasan, rumah buat tempat tinggal. Ataupun wakaf pakaian untuk digantung depan rumah sebagai hiasan. Pakaian tujuan utamanya untuk dipakai. Jadi syarat ketika benda yang ingin diwakaf, wakaflah benda itu untuk tujuan utamanya. Jadi jangan seperti tadi, wakaf ni pakaian ni saya, ataupun buku lah. Ini buku ini saya wakaf ke kamu untuk apa? Untuk dilihat-lihat. Ataupun untuk dipajang, bukan dibaca. Yang tujuan utama buku untuk dibaca. Ini tidak wakaf buku untuk hiasan, enggak sah. Tidak sah. Dia wakaf buku untuk hiasan, wakaf pakaian untuk hiasan. Karena itu bukan tujuan utama. Jadi syarat manfaat daripada benda yang diwakaf harus manfaat utama. Fala yasihu, sehingga tidak sah wakaf dirham dan dinar untuk hiasan. Ini ketika ulama dulu menyebutkan dinar artinya uang emas yang sudah dijadikan mata uang, bukan emas batangan. Dulu di masa di kejayaan Islam itu yang uangnya, mata uangnya emas, dinar, dirham. Dinar uang dari emas, dirham uang dari perak. Itu saat itu uang emas ketika dicetak oleh pemerintahan jadi mata uang, maka itu fungsi utama untuk alat pembayaran, tidak lagi untuk hiasan. Sekarang kita ambil dinar yang fungsi utamanya sudah menjadi alat pembayaran, kita ambil itu dinar, kita wakaf untuk hiasan, enggak sah. Karena dinar walaupun dasarnya emas, walaupun dinar emas itu salah satu fungsinya untuk hiasan. Emas salah satu fungsinya untuk hiasan. Tapi ketika emas sudah dicetak menjadi mata uang, maka tujuan utama dari emas sudah berubah, tidak lagi hiasan. Tujuan sudah menjadi alat pembayaran, alat bayar, alat tukar. Saat itu ketika emas jadi dinar yang tujuan fungsi utamanya sudah menjadi alat pembayaran, tidak boleh diwakaf untuk hiasan. Padahalnya kalau emas biasa, emas sebelum dicetak jadi mata uang boleh, silahkan. Kita punya misalkan gelang ataupun punya kalung, ini kalung saya wakafkan untuk si fulan untuk dipakai sama istrinya misalkan, boleh. Tapi ketika emas sudah dicetak jadi mata uang, maka fungsi utama berubah. Yang dasarnya hiasan berubah menjadi mata uang. Ketika jadi mata uang lah, tidak boleh lagi diwakaf untuk hiasan. Karena dalam benda wakaf disyaratkan harus ketika disyaratkan dalam wakaf harus tujuan pada tujuannya yang utama ataupun fungsi utama. Kemudian yang selanjutnya pembahasan tentang waqfud darahim wad dananir, wakaf dirham dan wakaf dinar. Ini salah satu polemik dari dulu sampai sekarang. Dan ini diberlakukan di bank-bank Islam, termasuk bank syariah, wakaf rupiah. Wakaf rupiah. Jadi bank BSI, semua bank syariah ada mereka untuk pembiayaan kayak infak itu ntar dibagi, ada infak zakat, infak sedekah, infak wakaf. Sampai infak wakaf artinya kita mewakafkan uang, ngirim transfer ke rekening BSI atau dalam bentuk wakaf. Ini dari dulu hal polemik, boleh atau tidak mewakafkan uang. Idza waqafat darahim wad dananir, jika seseorang mewakafkan dirham atau dinar artinya uang, ai wan nuqud al-yawm, kalau sekarang adalah mata uang, dolar, rupiah, la yasihu fil qaul al-mu'tamad fil madhhab, tidak sah wakaf uang menurut pendapat kuat dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i tidak sah. Yang kuat pendapat mu'tamad, pendapat yang kuat tidak sah mewakafkan uang dalam mewakaf uang. Alasannya listihlakiha, karena uang
cara memfungsikan uang itulah dengan menghabiskan uang. Gimana cara sekarang kita punya uang 100.000, gimana cara makai itu uang untuk memanfaatkan uang? Dengan cara kita beli barang. Artinya sama seperti makanan dia. Padahal dalam wakaf, benda wakaf disyaratkan harus manfaatnya berkelanjutan. Sedangkan uang memanfaatkannya dengan menukarkan uang dengan benda yang lain. Karena uang kalau dilihat doang nggak bermanfaatnya. Uang fungsi utama sebagai alat pembayaran. Cara memanfaatkannya yaitu dengan membeli benda yang lain. Artinya dengan menghabiskan itu uang. Sehingga mazhab yang mu'tamad tidak memperbolehkan. Nggak boleh wakaf uang karena manfaat pada uang tidak berkelanjutan. Habis seperti makanan. Kemudian kat'am wa anna la yajuz, sehingga tidak boleh menyewakannya, kama lasi wal tazayyin al asl. Tapi wa fi qaulin yajuzu waqfuha. Ada sebagian pendapat dhaif. Cuman boleh diamalkan tuh zaman sekarang amal. Ya kan, kita daripada ribetnya udah kasih uang aja sini. Wakaf uang, daripada kita bawa semen, bawa besi, ribet, udah ngasih uang, ini uang 1 miliar 100 juta, silakan saya wakafkan untuk beli semen, beli tanah. Ya juzu, ada pendapat yang dhaif, satu pendapat dhaif dalam mazhab Imam Syafi'i tentang adanya kebolehan wakaf uang. Wa hadha huwa syai' al-muntashir al-an. Dan malahan pendapat yang dhaif ini, pendapat yang lemah ini, inilah yang tersebar sekarang. Pendapat yang tersebar sekarang, yang diamalkan oleh orang-orang sekarang, ya pendapat ini. Semua bank Islam sekarang menganjurkan wakaf. Wakaf yang mereka lakukan bukan wakaf semen, wakaf tanah, tidak, wakaf uang. Kita transfer uang ke rekening mereka ke BSI, ya itulah uang atas nama wakaf. Karena kalau di bank BSI dalam infak itu lupa namanya di bank BSI, Ziswaf kayak. Jadi bentar dibagi, ada yang berbentuk sedekah biasa, ada yang bentuknya zakat, ada yang wakaf. Yang kita ngirim semen, nggak ngirim tanah situ, ngirim uang. Makanya pendapat inilah yang sekarang yang diamalkan sekarang. Pendapat yang tersebar sekarang yang diamalkan di bank-bank syariah, kebanyakan pendapat ini, pendapat dhaif, tapi pendapat lemah dalam mazhab Syafi'i yang membolehkan wakaf uang. Apalagi jika diwakafnya untuk istithmar, untuk bisnis. Misalkan Masjid An-Nasru, daripada kita wakaf tanah, yang tanah itu entar hasilnya kecil. Tanah kapan menghasilkan? Ketika misalkan ada pohon di situ, menghasilkan dengan tanami pohon. Yang misalkan harga tanah 100 juta dibanding saya wakaf tanah 100 juta, mending saya ambil tanah, saya jual 100 juta, kemudian ambil itu uang, bangun bisnis, bikin bisnis, baik toko, bikin bisnis yang hasilnya lebih menjanjikan dibanding hasil dari tanah. Hasil dari tanah paling setahun sekali panen, sedangkan hasil dari bisnis per hari, asetnya lebih cepat perputarannya, lebih baik. Jika di uang untuk dibisniskan, untuk dijadikan bahan bisnis yang sehingga hasilnya lebih mudah, lebih cepat dan lebih besar, lebih efektif dibanding tanah. Tanah mau diapakan? Paling setahun sekali kalau panen. Mending jual itu tanah, ambil uangnya, kita bangun bisnis, kemudian wakaf ke masjid. Wa yad'u ilaihi al-qa'imun 'ala al-awqaf. Jadi pendapat ini yang banyak tersebar sekarang dan yang diajak oleh orang badan-badan wakaf. Ini badan-badan wakaf sekarang baik termasuk di Indonesia, badan wakaf di Indonesia lebih menganjurkan untuk wakaf berbentuk uang. Tujuannya min ajli istithmarin nuqud allati asbahat ka ra'si malin fil istithmar. Dengan tujuan untuk dibisniskan. Istithmar artinya dibisniskan dengan uang tadi sehingga lebih menghasilkan.
Nanti wa yusrafur ribh 'ala al-mawquf 'alaihim, dan nanti keuntungan dari bisnis itu diberikan ke penerima wakaf. Di 100 juta wakaf, ini uang 100 juta saya wakaf, bisnis kan, baik dengan cara jual beli ataupun yang lain. Nanti hasilnya baru diberikan hasil keuntungannya diberikan ke mauquf alaih, ke si penerima wakaf. Fayuhbasul aslu, maka saat itu uangnya ketahan. Uang 100 juta tetap ketahan. Cuman yang dibagi hasilnya. Nah, uang 100 juta ketahan karena sudah jadi modal. Jadi dijadikan modal 100 juta dan hasilnya yang diberikan ke penerima wakaf. Nah, inilah tentang ketentuan wakaf dinar dan dirham, ataupun kalau sekarang wakaf rupiah. Allahumma faqihna fid din, allimna at-ta'wil, waftah alaina futuhal arifin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.